Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rumah Kita, podcast Darul Quran Baituna. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu, jasmani maupun rohaninya, dilancarkan rizkinya, Amin. dipermudahkan dalam segala urusannya, dan diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hidayatul Quran ya. Hidayatul Quran yang mana sebelumnya sudah dibahas Al-Fatihah ayat 5. Dan sekarang kita sudah bersama Al-Mukarram Ustadz Lutfi Bagus Brilianto. Ya. Yang mana beliau ini akan membahas Al-Fatihah ayat 6 ya. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak sampai akhir. Sebelum kita memulai pembahasannya, mari kita dengar pembacaan kitab ya, yang akan dibacakan oleh Bang Harman. Dipersilakan, Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Wal ma'na ihdina Allahumma ila siratikal mustaqim hidayatan khassatan tuwassiluna ila sa'adatid dunya wal akhirah. Baik, boleh dijelaskan Ustadz apa yang dibacakan oleh Bang Harman? Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sebelumnya terima kasih banyak host kita yang tercinta Bang Farhan Syahri Ramadan, dan terima kasih banyak bacaannya Bang Harman. Teman-teman podcast Rumah Kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bang Farhan tadi, bahwa hari ini podcast kali ini adalah melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh asatidz Baituna yang lain. Sebelum membaca ayat ke-6, patut kiranya kita flashback sebentar bahwa Al-Fatihah ini adalah ikrar. Ikrar itu berarti pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sedemikian kuasa terhadap kita. Dimulai dengan kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kemudian kita mengakui bahwa segala pujian yang ada di alam semesta ini semuanya adalah hak dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kembali dengan Allah itu adalah zat yang Rahman dan Rahim. Dan kemudian dilanjutkan bahwa Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Sebagian qiraat membaca Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik sekaligus penguasa hari pembalasan. Sedemikian kuasanya Allah Subhanahu wa taala sehingga pantaslah kemudian di ayat kelima kita menyatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, hanya kepada Engkau Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan yang paling berkuasa, kita menyembah kepadanya. Kita tidak bisa, tidak masuk akal kita kalau kita menyembah orang yang atau zat yang atau makhluk yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita dan tidak memberikan madarat sama sekali kepada kita. Kalau bahasanya Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum aw yadurrun. Apakah mereka yang kamu sembah itu mendengarkan ucapanmu ataupun memberikan madarat kepadamu? Tentu tidak. Maka tidak layak kita menyembah orang-orang atau makhluk-makhluk seperti itu. Tetapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dalam Fatihah ini dijelaskan dengan sedemikian indah. Dimulai dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita menyatakan bahwa segala puji yang ada di muka bumi ini, baik di langit ataupun bumi, semuanya milik Allah. Karena Allah adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alaminnya sifatnya Rahman Rahim Maliki Yaumiddin, sehingga kita layak, bahkan tidak etis, tidak layak kalau kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian layak kita untuk menyembah Allah, karena Allah yang maha berkuasa.
Baru kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, hanya kepadamu kita minta. Karena zat yang maha berkuasa layak untuk kita mintai. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk kita minta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang kita minta kepada zat yang maha berkuasa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tadi dibaca oleh Bang Herman, ihdinallahumma ila siratikal mustaqim. Wahai Allah, berilah petunjuk kepada kami menuju jalanmu yang mustaqim, yang lurus. Hidayatan khosotan, beri kami hidayah yang khusus. Tusiluna ila sa'adatid dunya wal akhirah. Dengan hidayah yang khusus itu mampu menyampaikan kami menuju kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Jadi permintaan orang-orang yang tahu bahwa Allah adalah Tuhannya, tahu bahwa Allah, paham bahwa Allah itu adalah memiliki sifat-sifat yang sedemikian agung, maha pengasih. Pengasihnya itu tidak terukur, rahmat. Karena untuk menyebut orang ataupun zat yang pengasih itu atau penyayang itu bertingkat-tingkat. Rahman itu adalah pengasih ataupun penyayang, tidak ada duanya. Maka yang diminta adalah permintaan yang sangat tinggi, yaitu meminta petunjuk. Dengan petunjuk itu menyampaikan seseorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah jadi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat sangat ditentukan dengan hidayah, Abang. Seberapapun kecerdasan yang kita miliki, seberapapun gantengnya Bang Farhan, sampai di kampus banyak cewek yang suka sama Bang Farhan. Kalau antum tahu nih pemirsa semuanya, kontaknya Bang Farhan itu dari 190 itu cewek semuanya. Enggak gitu. Semakin menolak berarti betul. Semakin kaya kita, semuanya itu tidak mampu memberikan kita kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia saja tidak bisa memberikan kebahagiaan. Apa yang bisa memberikan kita kebahagiaan? Hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mengetahui bahwa Allah memiliki kekuasaan sedemikian rupa, yang mereka minta adalah hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua. Poin ketiga, muallif di sini yaitu Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati memulai setiap kali dalam tafsirnya dengan tafsir makna ijmalinya itu. Dijelaskan dulu nih, ihdinallahumma ila siratikal mustaqim hidayatan khassatan tusiluna ila sa'adatid dunya wal akhirah. Titik. Baru kemudian muallif berkata, hidayah yang gimana yang diminta? Nah, mari kita simak bacaan selanjutnya. Silakan, Pak. وهذه الهداية هي هداية الدين الحق التي أثبتها الله تعالى نفسه في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وهي الهداية الخاصة التي لم يمنحها الله أحدا من خلقه بل نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. Setelah tadi kita tahu makna ijmalinya bahwa bukan salah satu permintaan yang diminta oleh abid lillahi ta'ala, orang-orang yang menyadari bahwa Allah adalah zat yang sangat berkuasa, yang memiliki asma-asma yang demikian indah, menyadari bahwa mereka adalah hamba-hambanya Allah, sehingga hanya Allah yang layak dimintai, kemudian mereka meminta permintaan yang sangat tinggi. Jadi karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang sangat luhur, Tuhan yang sangat adidaya, sangat berkuasa, sehingga mereka ini meminta yang permintaan yang tinggi.
Apa itu yang ketiga tadi? Hidayah. Hidayah yang bagaimana yang diminta itu? Hidayatud dinil haqqil lati asbatahallahu ta'ala linasih. Yaitu hidayah berupa agama yang hak. Ditunjukkan menuju agama yang hak. Nah, hidayah seperti ini itu hanya Allah yang punya, sebagaimana dijelaskan muallif, asbatahallahu ta'ala linasih. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang punya kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu artinya menciptakan kita, kemudian memelihara kita. Di sebagian teman-teman kita itu mempercayai bahwa ada tauhid namanya rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mempercayai bahwa kita itu ada yang memelihara dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, kita maupun orang-orang musyrik itu, siapapun itu percaya kalau ada Tuhan yang memelihara kita. Tapi mereka berbeda dengan kita, siapa Tuhan yang layak disembah. Tapi kalau ditanya apakah kamu percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara kita, merawat kita, ketika kita sakit ada yang menyembuhkan, ketika kita terpuruk ada yang membuat kita bangkit, memelihara kita, dan seterusnya, mereka yakin. Namanya Rabb. Namanya Rabb. Nah, hidayah ini adalah yang diminta oleh orang-orang yang sadar bahwa Allah adalah Tuhan mereka, punya kekuasaan terhadap diri kita. Mereka minta agar kita atau mereka ditunjukkan kepada ad-dinul haq. Ad-din al-haq. Apa dinul haq itu? Tidak dijelaskan dalam sini. Tapi fokus dalam kitab ini adalah hidayah itu apa yang diminta oleh mereka. Dan nyata yang diminta adalah ad-dinul haq, yang dimana hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan lagi, wahiyya al-hidayatul khassatul lati lam yamnahallahu ahadan min khalqi. Hanya Allah yang punya hidayah, yang hanya Allah yang bisa memberikan. Tidak ada satupun orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah jenis ini. Hidayah yang mengantarkan seseorang untuk masuk Islam. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ataupun kita semuanya itu hanya bisa mengajak. Tapi yang bisa memberikan hidayah dalam arti mengantarkan seseorang asalnya tidak beriman kemudian beriman, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu oleh sebabnya dalam kitab ini dilanjutkan, bal nafaha anin nabi, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hak ini, hak hidayah untuk menarik seseorang yang asalnya tidak beriman kepada Allah untuk mau beriman. Sehingga Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sekali-kali tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ingat, kamu cintai Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia miliki. Ditegaskan lagi di ayat lain, laisa 'alaika hudahum, engkau bukanlah yang bisa memberikan hidayah mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sehingga kayak kita ini yang sudah alhamdulillah masuk Islam, alhamdulillah belajar di pesantren, kemudian lanjut di UI, itu adalah nikmat yang sangat besar tanpa minta gitu. Tapi dalam Fatihah kita terus baca, seakan-akan kenapa sih kita harus meminta hidayah itu? Di situ harus kita mulai memikirkan bahwa hidayah itu nikmat yang sangat mahal. Karena hidayah tadi itu apa? Dalam pernyataan awal tadi, tusiluna ila sa'adatid dunya wal akhirah. Mengantarkan kita ke bahagiaan di mana, Bang?
Kebahagiaan apa? Dunia dan Dunia akhirat. Ini host kita lagi ngelamun. Iya, lagi baca. Memikirkan kontak tadi. Silahkan, Om. Iya, Sat. Lanjut. Wa ammal hidayat. وأما الهداية العامة التي هي الدلالة على الخير والحق فقد أثبتها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Setelah tadi sudah jelaskan bahwa yang diminta oleh orang-orang yang abid lillah adalah hidayah khassah, karena mereka menyadari bahwa Allah itu zat segalanya. Zat segalanya itu tidak bisa kita atur. Saya kasih contoh. Kalian adalah karyawan sebuah perusahaan. Antum bisa ngatur-ngatur bos? Tidak bisa. Antum yang diatur bos. Hidup mati antum di tangan bos kalian. Berani macam-macam, besok di PHK kan? Tahu PHK? Pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana dengan Allah yang punya sifat Rahman Rahim, Malik Yaumiddin? Justru lebih gampang sekali untuk membolak-balikkan hati kita, sehingga mereka ingat, wah, yang saya minta adalah ihdinas siratal mustaqim, hidayah khassah, hidayah khassah. Tapi kemudian mu'allif agak melebarkan sedikit bahwa selain ada hidayah khassah, ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Hidayah irsyad itu adalah hidayah menunjukkan seseorang menuju ke kebaikan. Nah, itu kita semuanya bisa menjadi orang-orang seperti ini, menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Nah, ini diberikan kepada Nabi. Nah, mu'alif berkata faqad asbatahallahu ta'ala lin-nabi fi qoulihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad betul-betul bisa memberikan hidayah. Hidayah apa ini artinya? Hidayah itu artinya mampu membimbing seseorang, menunjukkan seseorang menuju siratin mustaqim. Apa siratul mustaqim tadi? Siratul mustaqim adalah ad-dinul haq yang dijelaskan dalam paragraf kedua tadi. Ad-dinul haq, agama yang benar. Agama yang apa? Benar. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya seseorang dapat hidayah itu. Nah, ini kita akan baca dalam paragraf selanjutnya. Silakan. وكيفية الحصول على الهداية إلى الصراط المستقيم بالاعتصام بالله والالتجاء إليه كما في قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أي ومن يتمسك بدين الله تعالى ويلتجئ إلى الله فقد هدي إلى الطريق الذي لا انحراف فيه. Kemudian mu'alif menjelaskan bagaimana agar kita mendapatkan hidayah menuju siratal mustaqim. Mu'alif menjelaskan dengan dua cara. I'tisam billah. I'tisam dari kata asona yaksin. Nabi itu punya gelar ismah. Ismah itu artinya terjaga, terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari berbuat dosa, terhalang dari berbuat yang tidak baik-baik, terhalang untuk tidak melakukan hal yang etis. Lebih khusus Nabi Muhammad itu punya gelar ismah yang artinya Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa meninggal dalam keadaan terbunuh. Hanya Nabi Muhammad. Kok bisa gitu? Karena ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad dijaga dalam kehidupannya, sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan terbunuh. Isma itu adalah terhalang. Nah, kenapa kok harus i'tisam billah? Karena manusia yang bukan Nabi itu sangat terbuka kemungkinannya untuk terpapar yang bernama dosa, terpapar yang bernama ketidakbaikan, terpapar keburukan. Bahasa Perancisnya adalah gampang masuk angin. Masuk Masuk angin, betul. Sampai. Betul.
gampang ketempelan. Iya. Ini contohnya gampang ketempelan. Jadi i'tisam billah harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Minta perlindungan apa? Agar tidak gampang terjangkit penyakit, terpapar dosa, tidak gampang masuk angin tadi, tidak gampang melakukan hal yang buruk. Dari i'tisamnya gimana tadi? Doa tadi. Wal iltija'u ilaih. Yang kedua adalah kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Nah, mungkin ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim adalah manifestasi kita untuk meminta kepada Allah bahwa kita adalah hambanya Allah, paham bahwa Allah itu maha segalanya, sehingga kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita yakin bahwa kita adalah abdi-abdinya Allah yang butuh bimbingan Allah sampai kita meninggal dalam keadaan ala siratin mustaqim. Sehingga ayat ke-6 ini memberikan salah satunya, tafsirannya adalah memberikan cara kepada kita agar kita itu mu'tasom. Mu'tasom artinya terpelihara, terhalang sekuat-kuatnya kita dalam berusaha menghalangi diri kita dari hal-hal yang buruk, tidak bisa tanpa izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ayat ke-6 ini menyadarkan kita bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu butuh Allah yang menolong kita untuk melindungi kita dari ketidakbaikan, dosa dan segalanya. Wa may yatamassak bidinillahi ta'ala, siapapun yang berpegang teguh terhadap agamanya Allah, artinya perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, wa taji ilallahi ta'ala, dan kembali kepada Allah, sudah berusaha menerapkan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kita harus kembali kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita harus bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu kemungkinan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa ditolak. Makanya butuh kita tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah agar hudiya ila sirat alladzi la inhirafa fi, agar kita senantiasa ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan, ke agama yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kira-kira demikianlah tafsir ayat ke-6 dari suratul Fatihah terkait hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menutup, dan saya kembalikan kepada Bang Farhan sebagai pembawa acara, ayat ke-6 ini adalah dalam rangka ikrar, permintaan orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah, butuh kepada zat yang sangat berkuasa, yang mendengar setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, melihat setiap gerak-gerik kita, menyadari bahwa ada zat yang sangat berkuasa yang menentukan hidup kita. Saat itu dia meminta, yang permintaan itu adalah permintaan tertinggi, yaitu hidayah ila siratil mustaqim. Tujuannya apa? Agar kita semuanya yang meminta kepada Allah itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebelumnya Ustaz, saya izin bertanya boleh? Oh, boleh. Boleh. Saya tertarik dengan hidayatul irsyad. Yang mana antum tadi menjelaskan bahwa hidayatul irsyad itu memberikan jalan kebenaran, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, ihdinas siratal mustaqim kan sering dibaca setiap hari dalam sholat, Ustaz. Tapi kenapa ya, Ustaz ya? Masih banyak manusia yang kehilangan arah gitu, Ustaz. Contohnya masih bingung gitu, Ustaz. Okay. Memilih jalan yang benar gitu. Apa emang karena manusia ini belum benar-benar meminta petunjuk kepada Allah itu belum karena hati gitu, Ustaz. Dengan hati maksudnya. Bukan akan tetapi dengan ucapan saja gitu. Bagaimana menurut Anda? Tadi dijelaskan dalam paragraf ini. Wa kaifiyatul husul al hidayah ila siratal mustaqim bil i'tisam billah. I'tisam billah itu artinya pertama kali dia menyadari bahwa dia itu adalah makhluk yang sangat gampang terpapar penyakit, gampang terpapar dosa dan sebagainya, gampang terpapar penyakit kebingungan dalam mengarungi kehidupan di dunia.
Kalau itu dia tidak sadar, bagaimana dia mau meminta iktisam kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia beriktisam kepada Allah Subhanahu wa taala? Meskipun dia membaca setiap hari sehari 5 kali ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi dia tidak menyadari bahwa dia adalah makhluk yang gampang terpapar. Sehingga ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim ya seperti baca biasa. Betul. Kita ubahnya Al-Quran adalah ya hanya sebaca mantra saja, lewat gitu aja. Jadi salah satu cara agar hidayah itu semakin kuat dalam diri kita, dalam batin kita adalah kesadaran bahwa kita adalah hamba yang sangat mudah terpapar dosa, sangat mudah terpapar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari ketenangan, ketentraman, sehingga ketika kita itu sadar, kita mulai ingin mencari-cari sesuatu yang bermakna dalam kehidupan. Ternyata dalam Al-Quran ada bukan sekian, semua ayat-ayat Al-Quran itu memberikan kita ketenangan batin ketika kita tahu dan meresapi indahnya makna. Gitu. Bang Arman, ada pertanyaan? Langsung tutup aja. Boleh. Oh iya. Alhamdulillah selesai sudah podcast pembelajaran kitab Hidayatul Quran, yaitu Al-Fatihah ayat 6 ya. Tapi ada pertanyaan sebenarnya. Siratal mustaqim itu sirat yang bagaimana, itu belum dijelaskan. Oh belum. Baru dijelaskan nanti di ayat ke-7. Mungkin kita akan stay tune untuk ayat ke-7 gitu Bang. Iya, menarik sekali. Iya, betul gitu. Tadi di akhir-akhir itu saya penasaran. Betul. Betul sekali. Ya. Pantengin aja lah di channel Darul Quran Baituna. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.